Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kita, materi mata kuliah kimia dasar, dan hari ini saya akan menyampaikan tentang hukum dasar kimia dan konsep mol. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem larutan. Baik, langsung saja. Hukum dasar kimia ini merupakan hukum dasar yang digunakan dalam stoikiometri atau perhitungan kimia. Kenapa ini penting? Karena untuk bisa memahami stoikiometri atau konsep perhitungan kimia di dalam reaksi-reaksi kimia, maka hukum-hukum ini akan menjadi dasar, ya, menjadi dasar. Jadi kita tidak hanya sekedar tahu matematikanya saja, tetapi dasar dari stoikiometri itu seperti apa. Yang pertama ada hukum Lavoisier, yang kedua hukum Proust, yang ketiga hukum Dalton, yang keempat hukum Gay-Lussac, dan yang terakhir ada hipotesis Avogadro. Kita mulai dari hukum Lavoisier, ya. Hukum Lavoisier ini nama lainnya disebut juga sebagai hukum kekekalan massa. Dan ini Lavoisier ini merupakan pengusul, penemunya, ya. Dan beliau menyatakan bahwa dalam sistem tertutup, sistem yang dimaksud adalah sistem reaksi kimia. Jadi berlangsungnya reaksi-reaksi kimia. Itu jika sistemnya dalam kondisi tertutup, itu massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Nah, massa zat sebelum itu disebut sebagai reaktan, sementara sesudah reaksi itu adalah produk, ya. Nah, dalam hal ini berarti suatu zat yang mengalami reaksi kimia itu tidak berubah massanya. Oleh karena itu, reaktan memiliki massa yang sama dengan produk yang dihasilkannya. Sebagai contoh, ini ada reaksi pembentukan air. Nah, di dalam reaksi pembentukan air, reaksi yang terjadi adalah seperti yang tertulis di sini, ya. Ada 2H2, jadi hidrogen ketemu dengan oksigen. Di sini ada beberapa simbol, ya. Di depannya ada angka 2. Nah, angka 2 ini menunjukkan koefisien reaksi. Koefisien reaksi itu merupakan mol dari suatu senyawa. Koefisien reaksi. Jadi kalau senyawanya adalah hidrogen, di depannya ada 2, itu artinya terdapat 2 mol hidrogen di dalam peristiwa reaksi. G ini artinya fasa dari senyawa tersebut. Nah, fasanya apa G? G itu artinya gas, ya. Ketemu dengan oksigen. Jadi hidrogen dan oksigen ini bukan atomnya yang terlibat, ya. Secara natural, secara alami, hidrogen sama oksigen itu keberadaannya berada dalam diatomik atau dalam kondisi H2 dan O2. Jadi bukan H sendiri atau O sendiri, ya. Nah, oksigen ini juga dalam wujud gas. Nah, produknya apa? Produknya adalah air. Berapa produk yang dihasilkan? Ya, sejumlah koefisiennya itu terdapat 2 molekul air. Fasanya apa di sini? Ini ada L. Ini artinya adalah fasa liquid, ya. Jadi di dalam sistem reaksi terjadi reaksi kimia antara reaktan menghasilkan produk, maka reaksinya bisa kita tuliskan seperti ini, ya. Nah, yang disebut sebagai reaktan itu yang ini tadi sebelum reaksi, sebelum tanda panah. Ini tanda panah menunjukkan proses, ya, proses. Kemudian setelahnya adalah hasil, sebelumnya adalah produk. Nah, di dalam sistem kekekalan massa, massa sebelum, jadi jumlah massa hidrogen dengan jumlah massa oksigen itu adalah sama dengan jumlah massa H2O. Itu prinsip kekekalan massa. Oke. Selanjutnya, ini ada contoh tabel yang menggambarkan, ini saya hapus dulu ya, biar nggak bingung, yang menggambarkan dari aplikasi dari hukum kekekalan massa. Saya kasih beberapa contoh saja. Jadi misalnya dari reaksi di atas, ya, jadi reaksi di atas ini kita ambil misalnya poin nomor 3, ya, poin nomor 3. Nah, massa hidrogen yang direaksikan, jadi yang diambil adalah hidrogen sejumlah 1 gram. Massa oksigen yang direaksikan itu 9 gram. Berapa massa air yang terbentuk? Ternyata massa air yang terbentuk adalah 9 gram. Massa reaksi yang tersisa adalah 1 gram. Jadi ini akan sama. Yang disebut sebagai massa sebelum reaksi yaitu massa hidrogen itu jumlahnya 1, massa oksigen itu jumlahnya 9, totalnya adalah 10. Yang terbentuk airnya 9 gram
Dan yang tersisa ini tidak bereaksi, ya. Jadi tidak ada hasil. Itu adalah 1 gram. Siapa yang tersisa? Oksigen. Nah, totalnya adalah 10. Jadi di akhir reaksi ada air yang terbentuk, tetapi masih ada oksigen yang bersisa sebanyak 1 gram. Begitu ya. Kemudian kita lanjut ke hukum Proust, hukum perbandingan berganda. Perbandingan tetap, sorry ya. Hukum Proust ini berbunyi perbandingan massa-massa unsur-unsur pembentuk suatu senyawa itu selalu tetap. Ya. Contohnya apa? Nah, ini contohnya. Suatu zat yang direaksikan akan selalu memiliki perbandingan yang sama untuk membentuk suatu senyawa. Jadi misalnya kalau tadi air itu H2O. Jadi molekul molekul H-nya itu selalu jumlahnya 2, O itu selalu jumlahnya 1. Jadi tidak pernah air itu H4O, H3O. Air itu akan selalu H2O. Nah, perbandingannya itu sebanding dengan masanya, ya. Nah, atau sebagai contoh yang lain, ini ada ini ya, Fe dan S, Fe dan S. Fe dan S ini membentuk FeS. Kedua-duanya berturut-turut selalu perbandingannya 7:4. Nah, artinya ini dalam tabel ya aplikasinya. Jika terdapat sejumlah 7 gram Fe, sudah pasti akan bereaksi dengan sejumlah 4 gram S untuk membentuk FeS. Ya. Nah, contoh tabel ini saya ambil salah satunya nomor yang mudah mungkin nomor 1 ya, nomor 1. Oke. Massa besi yang direaksikan. Jadi kita mengambil besi itu sebanyak 0,42 gram. Massa belerang yang diambil itu 0,24 gram. Nah, ini perbandingannya adalah 7:4. Massa FeS yang terbentuk itu sebanyak 0,66 gram. Ini dikorelasikan dengan hukum kekekalan massa, ini juga sejalan ya. Kenapa? Karena massa sebelum ini sejumlah 0,42 ditambah 0,24 itu jumlahnya 0,66. Produk yang dihasilkan itu juga FeS-nya jumlahnya 0,66. Dan ini artinya semua Fe dan semua S itu habis bereaksi. Di akhir reaksi hanya menyisakan yang terbentuk hanya FeS sebanyak 0,66 gram. Dan perbandingan massanya 7:4. Nah, atau yang contoh yang lain adalah misalnya ini, poin 3, 0,56. Jadi besi yang dihasilkan, yang direaksikan itu sebanyak 0,56 gram. Sementara belerang itu yang diambil 0,32 gram. Sehingga massa yang terbentuk berapa? Karena selalu 7:4. Ini totalnya adalah 0,88. 7:4, 0,56 banding 0,32 itu kalau dibagi 8 itu hasilnya ada 7:4. Jadi akan selalu begitu. Berapapun massa yang kita reaksikan, maka perbandingan yang bereaksi itu akan selalu sama. 7:4, 7:4 begitu. Oke, selanjutnya pada hukum Dalton ya. Hukum Dalton itu adalah hukum kelipatan berganda. Seperti apa hukum kelipatan berganda? Ini penemunya Dalton, ilmuwan yang namanya Dalton ya. Menyatakan bahwa bila dua unsur dapat membentuk dua senyawa atau lebih, unsur pertama massanya tetap, unsur kedua akan menghasilkan suatu perbandingan bilangan bulat sederhana. Contoh, C dengan O, karbon dengan oksigen. Karbon dengan oksigen ini bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Apa saja bisa membentuk senyawa? Karbon monoksida, karbon dioksida, karbon trioksida. Dengan nilai C tetap. Artinya C-nya 1, C-nya 1, C-nya 1 untuk ketiga senyawa. Sehingga untuk oksigen
Di dalam CO berbanding oksigen pada CO2 berbanding oksigen pada CO3 itu nilainya adalah bilangan bulat sederhana, yaitu 1:2, 1:2 banding 3. Demikian juga mungkin contoh senyawa yang lain, misalnya yang bisa membentuk lebih dari satu senyawa, misalnya N ya, N nitrogen dengan oksigen. Ini bisa membentuk NO, bisa membentuk NO2, bisa membentuk N2O4 dan seterusnya. Maka ini perbandingannya untuk unsur-unsur yang di depan N ini nanti kita buat sama ya. Jadi dibuat sama. Nah, misalnya N2 ini karena ada 2, maka ini kita kalikan 2 ya. Jadi N2 N4 ya. N2 ya. Nah, untuk mengetahui perbandingan dari oksigennya berapa ya. Nah, ini kan ada dikalikan 2 ya. N-nya berarti oksigennya berapa? Di sini juga 2. Nah, di sini oksigennya jadi 4 ya. Ini tetap 4 ya. Artinya perbandingan oksigennya adalah di dalam senyawa antara NO, NO2, N2O4 perbandingannya adalah 2:4:4. Nah, itu yang menunjukkan bilangan bulat sederhana. Ini sebenarnya aplikasinya adalah nanti pada mencari molekul atau mencari massa oksigen atau massa senyawa kedua dengan perbandingan massa dari senyawa yang pertama yang kita buat sama. Oke, selanjutnya hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro ya. Nah, hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro ini berkaitan dengan volume gas. Jadi berkaitan dengan senyawa-senyawa yang dalam wujud gas, lebih banyaknya ke arah sana. Ya. Hukum Gay-Lussac dan Avogadro merupakan hukum yang berkaitan dengan volume gas. Hukum Gay-Lussac menyatakan perbandingan volume atom-atom pada gas. Nah, di bawah ini ada pernyataan yang mengatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, ini hukum Gay-Lussac ya, volume pada suhu dan tekanan yang sama, jadi P dan T-nya itu adalah sama. Ya. Jadi ini berdasarkan hasil eksperimen. Ini eksperimen kan ada beberapa variabel yang itu dibuat sama untuk mengetahui pengaruh terhadap variabel yang lain. Nah, ini ketika P dan T itu ternyata dibuat sama, maka yang terpengaruh adalah volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi. Bagaimana pengaruhnya? Ternyata berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Nah, bagaimana aplikasinya? Nanti ada di bawah ya. Kemudian untuk hipotesis Avogadro itu menyatakan pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang bervolume sama memiliki molekul yang sama. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita sederhanakan hukum Gay-Lussac ini kalau dihubungkan dengan suatu reaksi kimia, maka akan terdapat suatu rumusan baru ya, bahwa molekul yang sama itu adalah jumlah molekul yang sama itu adalah N ya. Jumlah molekul yang sama itu adalah N. Kita tulis di sini N itu akan sebanding ya, sebanding dengan bilangan bulat sederhana. Nanti itu dengan koefisien reaksi, koefisien reaksi. Ya, sebanding dengan volume sama, berarti sebanding dengan volume. Ya, jadi di sini saya tambahkan sama dengan volume. Jadi mol sebanding dengan koefisien reaksi sebanding dengan volume. Dengan catatan ini adalah untuk senyawa-senyawanya yang berada dalam kondisi gas. Ya, contohnya di bawah ada. Perbandingan volume gas pada kedua hukum ini merupakan koefisien dari reaksi tersebut. Ya. Nah, ini contohnya ada jika 20 liter nitrogen direaksikan dengan hidrogen dari suatu reaksi kimia yang terjadi adalah seperti ini ya. Nah, ini reaksi kimia yang terjadi N2 terbanyak di depannya koefisien reaksinya 1, berarti ada 1 molekul N2 plus 3H2O, berarti terdapat 3 molekul H2. H2 ya, H2 menghasilkan 2 molekul NH3.
3. Jadi perbandingan koefisien reaksinya 1:3:2. Jadi untuk menghasilkan sebanyak 2 molekul NH3 itu harus mereaksikan sejumlah mol 1 N2 dan 3 mol H2 sehingga nanti akan dihasilkan sebanyak 2 NH3. Dan koefisien ini itu harus seimbang ya. Koefisien ini harus seimbang di antara reaktan dengan produk. Itu ada yang namanya kesetaraan. Jadi kesetaraan koefisien reaksi. Jadi di dalam reaksi kimia koefisien reaksi itu harus sama, menunjukkan jumlah molekul yang sama. Jadi jika N sebelum reaksi itu jumlahnya 2, maka sesudah reaksi, ini jumlahnya 2 ya, N2. Maka sesudah reaksi jumlah N juga harus 2. Jika jumlah reaktan H2, H ya, atom H di sini ada 6 kalau di total. 3 dikali 2 atom H-nya. Maka jumlah atom H yang di kanan itu juga harus sejumlah 6. Nah, jika reaksinya sudah memenuhi seperti ini, maka reaksi sudah dikatakan setara. Dan di dalam prinsip stoikiometri reaksi, reaksi itu harus setara. Bagaimana caranya supaya reaksi itu setara? Nanti kita ada penyesuaian koefisien reaksi. Jadi misalnya, contoh reaksi yang lain, ingin membentuk molekul hidrogen. Kita mereaksikan antara iodin plus hidrogen. Ingin membentuk Hi ya, hidrogen iodida. Hi. Nah, ini koefisien reaksinya belum setara. Jadi belum menunjukkan kesetaraan karena di sini I2 jumlahnya 2 tapi di kanan jumlahnya 1. H2 di kiri jumlahnya 2 tapi di kanan jumlahnya 1. Bagaimana supaya terjadi kesetaraan? Maka koefisiennya di sini kita tambahkan, yang kanan ditambahkan 2. Sehingga I-nya di kiri 2, di kanan sudah 2 ya. H-nya juga ada 2, di kanan juga 2. Nah, ini reaksi setara. Selama reaksi itu belum setara, maka dia tidak bisa masuk ke dalam sistem stoikiometri reaksi. Tidak bisa mengikuti perbandingan koefisien reaksi dengan volume ya. Nah, kembali ke soal ini tadi, prinsip Gay-Lussac dan Avogadro, jika 20 liter nitrogen direaksikan dengan hidrogen sesuai reaksi berikut ya. Reaksinya begini, N2 plus 3H2 menjadi 2NH3, maka volume masing-masing akan bisa dihitung. Volume H2 yang dibutuhkan berapa, volume NH3 yang dihasilkan berapa. Kenapa? Karena nitrogennya sudah diketahui 20 liter. Jadi dia mereaksikan 20 liter nitrogen nih, diambil. Untuk menghasilkan apa? NH3. Direaksikan dengan apa? Dengan H2. Maka harus membutuhkan H2 sejumlah berapa? Nah, cukup dengan melihat kesetaraan reaksi, akan tahu jumlah H2 yang dibutuhkan, dan akan menghasilkan NH3 berapa. Seperti itu ya, dengan perbandingan koefisien reaksi. Nah, kalau di sini, karena nitrogen yang dibutuhkan adalah 20 liter, 20 liter ya, ini 1, maka 3 bagiannya adalah 60. Artinya hidrogen yang dibutuhkan adalah 60 ya. Dan NH3-nya berapa? Karena koefisiennya 2, maka akan menjadi 40. Jadi NH3 yang dihasilkan dari reaksi ini sebanyak 40 liter. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah tentang konsep mol. Tadi adalah hukum dasar ya, supaya kita lebih mudah memahami konsep mol ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan stoikiometri reaksi. Oke, yang pertama mol. Kemarin di minggu lalu sudah disinggung sedikit tentang mol ya. Mol itu merupakan satuan yang menunjukkan jumlah partikel yang ada dalam suatu zat apapun. Nah, nilai mol ini dinotasikan dengan L. L itu adalah tetapan Avogadro. Jadi mol itu dinotasikan untuk menyederhanakan dari bilang tetapan Avogadro ini, bahwa 1 mol itu nilainya sejumlah bilangan Avogadro.
Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atau atom atau molekul. Artinya, jika terdapat 1 mol oksigen, artinya terdapat sejumlah partikel, karena ini oksigen, maka molekul ya. Terdapat sejumlah molekul sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 mol oksigen. Nah, mengapa diperlukan angka tetapan Avogadro? Ya, supaya kita tidak bermain dengan angka-angka yang besar. Ini kan besar sekali pangkatnya 23. Jadi disederhanakan. Nah, lebih mudahnya ini sudah ada rumusnya bahwa X itu menunjukkan jumlah partikel zat, jumlah atom, jumlah molekul sama dengan N kali L. N itu yang dinyatakan dengan jumlah mol. L adalah tetapan Avogadro. Jika kita bolak-balik, misalnya jika terdapat 12,04 kali 10 pangkat 2, 3 partikel atom, maka berapa jumlah molnya? Tinggal kita bagi dengan bilangan Avogadro. Jadi rumusnya dibalik. Berarti terdapat 2 mol partikel atau atom oksigen gitu di dalam suatu senyawa. Begitu. Jadi 1 mol itu merupakan sejumlah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atau atom atau molekul tergantung apa yang diinginkan. Gitu. Oke, untuk selanjutnya ada istilah mol tadi yang pertama, yang kedua adalah istilah massa molar ya. Nah, massa molar ini adalah sama dengan MR atau massa relatif. Massa penyusun suatu atom atau senyawa benda, tapi masih massa relatif. Yang itu kita ambil dari nomor massa ketika di SPU. Kalau dia atom, hanya bentuknya atom, maka disebut massa atom relatif ya. Ini kemarin sudah ada contohnya. Sudah saya kasih contoh untuk menentukan berapa misalnya massa molar dari CO2, kan tinggal jumlah AR dari C, jumlah AR dari O ya. Ini gampang. Nah, hubungan antara mol dengan massa molar itu juga kemarin sudah saya sampaikan bahwa massa zat sama dengan mol dikali MR atau dibalik mol sama dengan massa dibagi MR. Gitu. Kemudian untuk volume molar, ini merupakan volume yang dimiliki oleh gas berdasarkan keadaan ruang yang ditempati gas tersebut. Nah, ini ada berdasarkan konsep hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro telah disebutkan bahwa volume gas tidak dilihat dari jenis gas tapi melainkan keadaan ruang gas tersebut ya. Jadi untuk setiap jenis gas itu tidak mempengaruhi ya, tetapi berapa ukuran dari ruang tersebut. Nah, ini ada beberapa keadaan untuk menyatakan volume molar. Yang pertama dalam keadaan STP atau standar temperatur pressure. Keadaan STP itu ada ketika suhunya adalah 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jadi ini distandarkan. Standarnya namanya disebut STP. Temperature and pressure standar. Jika ada dalam keadaan STP, ya, menyebutkannya dalam keadaan STP artinya suhunya adalah 0 derajat Celcius, tekanannya adalah 1 atm. Maka volume molar itu merupakan 22,4 liter per mol. Sementara untuk keadaan RTP, room temperature pressure. Nah, room temperature pressure ini merupakan suhu ruang, tapi dalam standar 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Ini volume molarnya dinyatakan sebagai 24,4 liter per mol. Ya. Nah, sementara volume nyata, atau dengan volume molar. Nah, volume nyata, atau pengen tahu volume sebenarnya, itu bisa dihubungkan antara mol dengan volume molar. Rumusnya adalah V sama dengan N dikali volume molar. Jadi misalnya ada 2 mol oksigen di dalam suatu tabung. Nah, berapa jumlah volumenya? Kita hubungkan dengan volume molar. Kalau diminta dalam kondisi RTP, berarti kita kalikan dengan 24,4. Berarti 2 kali 24,4. Kalau dihubungkan dengan kondisi STP, kita kalikan dengan 22,4 dikali molnya. Jadi kalau tadi ada 2 mol ya tinggal dikali molnya. Tetapi jika kondisinya real ya, artinya tidak pada keadaan STP dan tidak pada keadaan RTP, tetapi dalam kondisi real. Nah, dalam kondisi real, suhunya bisa berapa saja, tergantung dari kondisi real ruangan tersebut. Misalnya dalam kondisi
27 derajat Celcius atau dalam kondisi 30 derajat Celcius. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal yang dikemukakan oleh Guy Lussac. Ya, ini yang menyatakan bahwa volume sama dengan N dikali R. Nah, R ini tetapan gas ideal. N kali R kali T, T itu suhunya. Suhunya berapa? Jadi misalnya 20, ya berarti dikali 20. Tapi ini dihubungkan dengan suhu mutlak gas, yaitu dalam satuan Kelvin. Jadi bukan derajat Celcius, tapi dengan Kelvin. Kelvin itu ditambah dengan 273. Kalau suhunya 25, 25 misalnya 27, berarti ditambah 273. Ya. Kalau satuan tekanan itu tekanannya tekanannya ATM. Nah, ini tetapan dalam liter ATM mol per Kelvin. Yang perlu diperhatikan ini adalah satuannya, jangan sampai kebalik-balik ya. Nah, kemudian di kanannya ini ada juga jika ketika membandingkan dua kondisi yang berbeda ya. Jadi ada dua kondisi gas yang berbeda ya. Ada ini misalnya gas oksigen, ini misalnya gas nitrogen. N1 oksigen, ini oksigen. Tetapi dalam T dan P yang sama dan R yang sama, maka perbandingan kedua ini bisa untuk menghitung salah satu, misalnya yang diketahui oksigen. Karena dalam kondisi T dan P dan R-nya juga pasti sama, maka bisa dihitung untuk N yang ada di sebelahnya. Gitu. N1 V1 sama dengan N2 V2. Dengan catatan T dan P-nya ini adalah sama ya. Kemudian contohnya di sini nggak ada contohnya ya. Oke, lanjut ke kemolaran larutan. M ini juga sudah kemarin ya. Ini konsentrasi. Jumlah mol. Ini sudah kemarin ya. N sama dengan V kali M. Nah, ini adalah diagram konsep mol. Ini untuk memudahkan. Dia dibentuk diagram. Ini saya kecilin dikit ya. Nah, untuk memudahkan supaya konsep mol secara keseluruhan seperti apa hubungannya dengan partikel, massa, volume, dan molaritas. Mol ke partikel, mol ke massa, mol ke volume, mol ke molaritas. Jadi kalau yang diketahui mol pengen cari massa, mol pengen cari partikelnya, mol pengen cari molaritasnya, mol pengen cari volumenya. Nah, ini sudah digambarkan secara sederhana seperti ini ya. Didasarkan dari apa? Tadi dari rumus-rumus yang sudah ditetapkan ya. Nah, ya begitu. Ini ada soal latihan ya. Nanti silahkan dikerjakan sendiri-sendiri di rumah. Nah, untuk melatih saya nanti akan kasih kuis via Edmodo. Jadi setelah materi ini saya sampaikan, dipelajari, difahami, nanti saya berikan kuis 5 soal. Nah, setelah itu nanti silakan ini dikerjakan di rumah masing-masing untuk latihan. Jika ada pertanyaan, ada yang bingung, nanti boleh ditanyakan ke saya. Ya. Silahkan di Japri, boleh pakai foto, apa saja terserah. Nanti insya Allah akan saya respon ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan materi tentang konsep mol, hukum dasar konsep mol. Kita lanjutkan pekan depan. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.